Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang agung, kudus dan mulia, Tuhan yang mau senantiasa mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, anugerahmu dan kemurahanmu bagi kami. Kalau kami saat ini ada lagi, semua itu karena kesempatan yang Tuhan berikan, karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat 1 Timotius 6 ayat 1-2 bagian A. Tertulis demikian. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih daripada sekedar bekerja, kita harus bekerja dengan lebih baik. Lebih dari sekedar melayani, kita harus melayani dengan lebih baik. Ayat ini saudara dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di tengah situasi konteks pada saat itu yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan keadaan saat ini. Pada saat itu ada perbudakan, masih banyak orang menjadi budak dan mereka harus bekerja, seringkali tanpa aturan yang jelas. Mereka harus siap 24 jam. Dan dalam situasi yang demikian, Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada mereka supaya orang-orang yang ada dalam perbudakan, khususnya mereka yang sudah percaya kepada Kristus, agar mereka melakukan tugas pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memberikan hormat kepada Tuhan mereka, entah Tuhan mereka itu orang yang percaya atau tidak. Tujuannya adalah agar nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan dan pelayanan mereka. Nah, dalam konteks kita pada saat ini, kita tidak hidup dalam sistem perbudakan, tapi prinsip dasarnya masih relevan untuk kita yang hidup saat ini, khususnya yang bekerja di bawah seorang atasan, di bawah seorang bos atau pemimpin, di mana kita harus bekerja mengikuti instruksi atau perintah atau order dari atasan kita. Pesan dalam ayat firman Tuhan ini sangat jelas sekali bahwa kita harus bekerja dengan penuh hormat, penuh integritas, bahkan kepada atasan yang tidak kita sukai. Mengapa saudara? Sebenarnya bukan demi atasan itu sendiri, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan lebih jauh daripada itu, supaya kasih karunia Tuhan terpancar melalui kehidupan kita, lewat karya dan kerja kita yang luar biasa, yang lebih daripada hanya sekedar bekerja. Pekerjaan kita, entah sebagai karyawan, pejabat, mungkin manajer, dokter, guru, staf di kantor, atau petani, pekebun, pelajar, ibu rumah tangga, mungkin juga buruh pabrik dan sebagainya. Pekerjaan kita itu adalah tempat di mana iman kita disaksikan oleh orang-orang lain di sekitar kita dan disaksikan juga oleh atasan kita. Kita menjadi bagaikan buku yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Kualitas pekerjaan kita menjadi kesaksian yang tanpa kata-kata, tapi merupakan bukti nyata. Kalau kita malas, kita sering mengeluh, kita tidak menghormati atasan,
tidak menghormati pimpinan, itu justru akan mempermalukan nama Tuhan dan juga akan berefek yang tidak baik bagi diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita bekerja, dimanapun saudara ditempatkan, mari bekerja lebih baik lagi, melayani lebih baik lagi, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan lebih daripada itu saudara, Tuhan pasti akan membalaskan setiap kerja dan karya kita dengan berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang memberikan kami tuntunan bagaimana kami harus hidup, khususnya dalam pekerjaan kami, dalam profesi kami, dalam jabatan, dalam menjalani tugas tanggung jawab kami. Pimpin kami selalu Tuhan, dan tolong kami supaya kami bekerja dengan lebih baik lagi, melayani dengan lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam segala hal yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah semuanya itu Tuhan sertai, sehingga kami berhasil dan berkemenangan. Dan di dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.